Halo semuanya. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sih orangnya santai aja. Halo semuanya. Mohon maaf kalau saya sekarang suaranya agak bindeng. Tapi tumben loh, ini kita siang-siang. Bung Bindeng. Masih siang. Karena orang-orang nggak tahu kita tag siang. Ya kasih tahu aja sekarang. Oh iya, kebetulan kita sekarang tag-nya siang. Jadi kemungkinan Jam berapa sih? 5:30. Oh, nggak siang-siang amat. Nggak siang-siang amat. Menuju maghrib. Nah, jadi kemungkinan akan lebih bertenaga. Ya, Ya, mungkin. Indikatornya lebih bertenaga apa? Hah? Indikatornya lebih Tapi bertenaga. kadang-kadang lemes banget ini orang pada balik dari mana sih? Orang gering ya. indikator. Wah. Bener. Biar Wah. biar dipercaya bahwa dia gering. Jadi langsung batuk ya. Dibuktikan langsung. Indikator orang bertenaga itu adalah intelijensinya kuat. Anjir. Berhubungan dengan judul kita kali ini, Multiple intelligence. Akan sangat menarik karena dibahas oleh kita di obrolan tapi orang inget-inget RCTI zaman Babila, zamannya Sony Tulung, terus siapa yang gondrong MC quiz gondrong ini ya dari RCTI? Gugun Gondrong. Bukan. Dia Gondrong. Fokus sih. Ya sudah, kita akan membahas multiple intelligence. Sambil menunggu ya rekan kita satu lagi, mungkin agak telat di jalan atau Bubaran ini ya, bubaran kerja ya. Kerja. kerja. Pabrik dia. Lupa. Ya mungkin dia lagi di jalan gitu. Kan Bandung macet ya. Cuman nggak tahu jalan menuju kemana kan nggak Nah, tahu. kan kita nggak tahu gitu. Siapa tahu. Bandung sekarang macet pisan. Parah. Jadi kalau misalkan lagi berangkat kadang suka ada telat-telat gitu. Jadi prepare waktunya harus. Atau kadang nggak diprediksi juga. Kita udah nyiapin spare waktu nih. Jaya. Jaya. Maksudnya apa? Prediksi itu. Oh, prediksi. Ini juga ada banyak nonton Andre. Jaya mah itu yang kemarin viral mah Dewi Persik. Gudang Garam Jaya. Gudang Garam Jaya. Nah, itu lebih lucu sih daripada jaya-jayanya itu prediksi. Lebih lucu yang dari versi. Dewi Persik ya luar biasa. Video lamanya unik. Oke. Udah, kita bahas lagi. Jangan terlalu banyak bercanda, ini kan kontennya intelijen. Ini serius. Yuk, narasumber kita kali ini adalah mau dipanggil apa? Sudah pasti James. James. Oke, jadi kali ini kita sudah kedatangan Mr. James dari Cimahi. Mang James. Mang James. Memiliki sertifikat Cambridge Platinum. Oh, Cambridge apa Harvard? Cambridge Harvard? Enggak ada. Enggak ada, serius. Nggak ada. Itu yang di figur apa? Biar nggak nyusahin orang, saya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Oh, ya sudah. Nah, jadi Mr. James akan menjelaskan kepada kita nih bagi-bagi apa itu yang dimaksud dengan multiple intelligence. Sok atuh mulai. Jangan mulai kumaha nggak jelaskan. Orang awam kan multiple intelligence, wah untuk biar jadi kaum intelligence harus bisa jago kali-kalian. Multiple. Ente sih, orang ngadengin multi intelligence itu justru dari iklan susu. Iklan susu anak-anak. Apa? Yang kayak Denko, terus susu Sufor gitu. Kan suka ada iklannya susu yang memiliki apa? Khasiat meningkatkan multi intelligence anak. Jadi seolah-olah kan kalau minum susu itu jadi cerdas gitu, jadi pintar. Berfluoride tinggi. Fluoride tinggi, kandungan gula yang tinggi. Nginum odol ya. Ini satu contoh kasus deh, contoh kasus. Jadi di jurusan tempat saya mengajar itu anak-anaknya kan sudah remaja kan, Dewasa. Dewasa. Nah, ketika baru masuk di tahap-tahap awal itu mereka tuh nggak pede dengan kemampuan, bukan kemampuan sih sebenarnya, kayak ya kalau kemampuan bisa dibilang, jadi nggak pede karena wah jigana orang teh jurusan yang terbuang, bukan yang favorit. Dan ya udahlah, yang penting kuliah aja lah gitu, supaya dapat ijazah terus kerja mah apa aja gitu. Sepanjang kuliah
juga di mahasiswa yang tingkat menengah akhir itu juga banyak yang belum menemukan sebenarnya mereka tuh mempelajari apa dan apa ya, lebih ke minder sebenarnya. Banyak yang bingung lah. Banyak yang bingung. Ngapain? Saya lagi apa? Gitu. Apakah saya termasuk orang yang pintar kalau cuma gitu-gitu doang, gitu-gitu kan melakukan karena itu di seni rupa ya, di seni rupa, di desain gitu. Apakah itu termasuk ke golongan akademisi atau orang-orang yang intelijensinya tinggi? Itu kan banyak. Dibanding yang jurusan-jurusan yang tergolong STEM lah ya. Science, teknologi, engineering, and mathematics. Nah ini sebenarnya saya tuh coba memotivasi kalau enggak, lu tuh berbakat. Salam gitu. Super dulu dong. Berbakat gitu ya, maksudnya banyak hal yang bisa diraih hanya dengan menguasai keilmuan ini, kecerdasan ini atau bakat di bidang ini gitu. Nah sebenarnya gitu nggak sih, atau memang sebenarnya pandangan orang sejauh ini tuh memang benar, ternyata yang dianggap pintar itu yang STEM gitu. Ya, mulai ya teh. Wah, Baru mau mulai. Nggak, sebenarnya gini, kalau dulu itu kan orang-orang tuh punya teori bahwa otak itu berfungsi hanya di dua bagian kan, otak kanan, otak kiri gitu ya. Yang satu mah di akademis gitu ya, yang satu lagi yang di luar non akademis gitu ya, di non akademis gitu. Bagian apa itu? Ya. Hemisfer, kalau dulu namanya hemisfer, jadi left hemisphere sama right hemisphere. Kan ada otak kanan, oh ini mau otak kanan, ini mau otak kiri, kayak gitulah. Nah tapi ternyata kan si penelitian tentang otak itu tidak signifikan sesuai gitu. Nah sebetulnya tahun 80-an itu ada psikolog dari siapa? Dari Harvard kalau nggak salah, namanya Howard Gardner. Nah si Howard Gardner itu bikin teori tentang multiple intelligence. Gardner ya, kalau cari bukunya Howard Gardner. Howard Gardner. Nah, Dia tukang kebun. Gardner. Nah, dia itu kan ngelihatnya gini bahwa oh iya setiap orang itu satu dengan yang lainnya teh unik gitu ya. Bahkan yang identical twin juga itu pasti punya potensinya yang tersendiri gitu, berbeda gitu ya. Yang apalagi yang bukan kembar identik gitu. Itu sudah pasti berbeda gitu. Nah kemudian dia tuh riset lah ya, akhirnya sampai bikin teori bahwa oh ternyata kecerdasan setiap orang itu akan sangat berbeda nih gitu. Nah kemudian dia membagilah si intelijensi itu menjadi 8 jenis intelijensi atau 8 jenis kecerdasan. Makanya disebut dengan multiple intelligence gitu. Jadi kan ada 8 lah intinya mah. Nah, mana nih yang nantinya akan jadi dominan? Jadi setiap orang itu lahir dengan 8-8-nya intelijensi gitu. Adil gitu ya. Iya, adil semua orang. Di jatahnya 8. 8 semuanya gitu. Menurut teorinya ya. Lahir ke dunia, nih kamu tuh dibekali dengan semua nih intelijensi yang ada gitu. Nah, kenapa pada saat besar itu berbeda-beda? Nah, ternyata setelah diteliti lebih lanjut, oh ini masalah stimulus. Jadi stimulus dari sejak lahir sampai kemudian dia ajeg lah ya, ajeg itu sudah memilih potensi yang mana gitu ya. Nah itu teh kan tergantung dari stimulus-stimulusnya. Jadi kalau si anak ini dari intelijensi yang 8 ini semua distimulus, mungkin dia akan jadi orang yang tahu segala hal, bisa segala hal gitu. Nah tapi kan kenyataannya dengan sistem sekolah baik di Indonesia, di luar Indonesia gitu ya, tidak semua bisa menstimulus yang 8 ini gitu. Nah akhirnya muncullah dominan-dominan. Mana nih yang lebih dominan gitu. Jadi nggak bisa semuanya ya? Bisa sebetulnya kalau
stimulus dari awal itu diberikan ke anak. Hanya manusia belum menemukan metode. Nah, untuk metode Soalnya saya Iya. cuma bisa 7 dari 8. gitu. Kan Kurang gizi. yang paling terjadi di lapangan tuh kan gini, orang yang disebut cerdas itu dia yang jago matematika, jago tadi lah STEM ya. STEM. Ya, science, teknologi, engineering sama math ya hubungannya dengan ilmu pasti lah ya. Ya. Nah, ternyata kalau menurut Howard Gardner itu teh cuma satu kecerdasan gitu. Nah, masuknya ke ranah logis matematis gitu. Jadi satu kecerdasan, cuman kan masyarakat kita yang penting mah nilainya bagus, matematika jago, ya udah dia yang paling pinter gitu. Semua tergambar oleh angka. Semua tergambar oleh angka aja. Bahkan raport juga pakai angka kan nilainya. Kecuali mas kuliah. Ya. Grup. Bro, Nah. Sebelum jadi huruf kan angka dulu. Akhirnya apa? Akhirnya ya mindset masyarakatnya pokoknya nu pinter mah yang jago logis matematis gitu. Padahal kan ada yang lainnya nih, kalau kita ngelihat itu ada yang ke kinestetik, dia jago di olahraga. 8 tuh kita sebutin aja Pak. Oke. Ya, yang pertama kan logis matematis. Logis matematis, Gitu. betul. Yang keduanya kinestetik. Itu yang standar di Indonesia ya. Standar di Indonesia. Itu logis. Ada yang kinestetis. Jadi soal Itu olahraga, pokoknya yang hubungannya dengan fisik lah, dengan body gitu, dengan badan gitu. 2. Yang Yang 3 ketiga itu yang interpersonal. interpersonal, Interpersonal itu yang komunikasi ya. komunikasi, dia paham perasaan orang. Biasanya orang-orang psikolog tuh yang jago interpersonal itu. empati gitu. Gitu. Hmm. Terus yang empatnya 4. mah intrapersonal. Intrapersonal. Apa? Interpersonal mah Bedanya dia apa? Keluar. dia ke dalam. Oh, ke dalam. Oh iya. itu. Dia memahami diri sendiri gitu. Oh, Memahami, jadi tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Nah, itu gitu. yang sebenarnya lebih penting. Kadang-kadang kayak tadi tuh si mahasiswa Anda itu kan kadang-kadang dia nggak tahu yang dia sebenarnya butuhkan aja apa kan dia nggak tahu gitu kan. Itu berarti intrapersonalnya. Interpersonal gitu. Terus ada lagi yang kelimanya tentang visual. 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 3D yang ya dia bisa melihat bentuk Mapping biasanya, mapping mapping kayak jalan gitu. gitu. Bahkan yang art juga yang orang-orang di seni gitu ya, itu di situ gitu potensinya di visual itu gitu. Ada yang kalau yang apa tadi visual tuh sempat dapat kasusnya yang baru pertama ke rumah ini gitu, tapi dia langsung hafal gitu. Ya, Terus bisa kayak nemu gitu. apa potong kompas kalau Ya, dulu kayak kan gitulah. gitu. Terus ada Kompas potong. ke-6 itu ada musik. Musik. Nah, Audio berarti. iya pokoknya Auditif. dia kalau ngomongin musik gitu ya, apa yang didengar gitu. Dia kayak mun ayeuna mah siapa? Nu fingerstyle teh. Alif Bata. Nah, itu udah jelas tuh maksudnya. Dia kan dari mendengar terus kemudian lebih ke bunyi mungkin ya? ke bunyi gitu kan. Bunyian. Yang kayak gitu. Jadi tadi ada visual, urusannya mata, Ya. kemudian indera penglihatannya, Ya, ini kayak indera pendengarannya cerdas betul. Terus yang ke-7 Nah, yang ketujuhnya itu bahasa linguistik. Oh, Nah, linguistik. banyak orang-orang yang bisa lebih dari polyglot ya, banyak. tiga bahasa dia menguasai itu gitu. Iya. Itu minimal berapa bahasa biar bisa dianggap cerdas? Kayaknya dalam linguistik? kayak orang Indonesia itu udah termasuk yang bagus kecerdasan linguistiknya bahasa daerah. bahasa daerah, bahasa Inggris kan yang sama bahasa ibu gitu, bahasa Indonesia gitu. Bahasa ibunya kan 2 sebenarnya ya, daerah sama Indonesia gitu. Ya, sama bahasa Inggris aja Bahasa udah. Inggris udah 3 kan, ada yang bahasa Arab kan. Belum kalau ibu bapaknya dari 2 suku yang berbeda. Gitu. Iya, benar. Itu di Indonesia tuh born to be itu gitu. Linguistik. Sebenarnya maksudnya Intelligence. lebih maksudnya stimulus buat Ya, buat stimulus. soal kecerdasan linguistik itu Iya. bagus di sini ya. Bener. Yang ke-8 yang terakhir. Yang terhadapan itu yang hubungannya dengan alam, lingkungan. Oh, itu beda. Kecerdasan itu. Ya kan Soal ada orang gini, AI. kalau dia tidak paham tentang binatang, tumbuhan gitu, misalkan orang dek ngukut manuk. Nah itu STEM juga tuh. Enggak, Kan maksudnya science.
And science, biologi science. Ya masuknya ke itu ke Kalau- lingkungan alam lah. Kalau STEM kan Makhluk lebih hidup gitu. ini ya, sudah dikotak-kotakan menjadi apa? Kalau STEM tuh sainsnya fisika gitu ya. Ya kalau sains yang kita bilang sains dan yang lain-lain kan itu ketika si ilmu udah dikotak-kotakin gitu. Ya. Berarti yang ke-8 itu tadi berhubungan dengan alam. Nature, Nature. tentang alam. Nature. Ya ada yang kayak gini. Orang mah ngukut manuk gitu ya. Sok paeh wae si manuk teh gitu. Aya nu apal wah manuk teh kieu sampai bisa indukan gitu ya. Mereka manuk bisa ngojay. Yang kayak gitulah. Terus ada yang Saking jagoan anjir. yang apa sekarang tuh yang nanam terus kemudian sampai bisa panen karena itu gitu. Oh iya ada. Bisa di-pause. Bisa di-pause dulu enggak? Pause dulu bentar. Balik lagi ke Nah nanam. itu, jadi kan yang terakhir itu tentang nature gitu. Ya salah satu contohnya tadi beternak gitu lah, berkebun. Gitu. Tadi nanam apa? Dengan Tadi ada orang Ya, apa? ya nanam misalkan suka ada yang apa hidroponik gini, kayak nu resep Jika par nama itu. tembakau eta nanam di pot biasa kan anjing paeh wae. Nah, eduk itu gitu. Biasanya kemampuan Kurang kayak eta. gitu. Iya, mungkin. Wah, berarti memang orang eta ngan 7 berarti. No nature orang fail terus. Berarti fix bener orang 7 eta. Nu 8 nature orang selalu bermasalah dengan alam euy. Tapi kan mana melihara cana. Begang. Tapi hirup. Ini asal hirup mah. Nah, kan ada yang gitu maksudnya teh semua orang itu dibekali itu dari kecil. Terus tergantung stimulus itu kan lingkungan ya. Ya. Lingkungan di luar dia dikasih stimulus atau stimulus lingkungannya seperti apa yang akhirnya nanti membentuk dia ke arah mana nih potensinya gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa semuanya pada saat dewasa itu ada yang hilang ataukah ada semua gitu ya? Ya itu tergantung perjalanan stimulusnya Iya. gitu. Mungkin saja dari 8 itu ada yang mati gitu. Kalau ngomongin inilah, ngomongin saraf anak itu kan ketika makin besar itu kan berapa miliar yang terputus gitu saraf di badannya teh gitu. Ada karena bentakan, karena dipukul, karena apa banyak lah. Nah akhirnya mungkin yang potensi-potensi yang tidak distimulus itu hilang gara-gara itu juga gitu. Jadi pola didik juga ngaruh. Pola didik ngaruh. Akhirnya nanti sudah besar dia itu akan menemukan mana yang dominan untuk dirinya. Karena proses tadi kan. Proses itu gitu. Jadi kalau misalkan dominannya disuruh belajar terus les gitu ya, pasti yang logis matematisnya yang pasti bagus gitu. Orang rek ceritain. Tahu Rod Stewart kan? So, Rod Stewart, legend, penyanyi. penyanyi legend. Nah dia itu mengorbankan, tadinya itu dia bapaknya pemain bola amatir walaupun tapi di Inggris lah. Tapi kan ini pemain bola Inggris gitu. Nah dia tuh sampai jadi bakatnya tuh bagus gitu dari bapaknya tuh dibandingin kakak-kakaknya. Ya. Jadi di sekolahnya dia sampai jadi kapten. Akhirnya dia kapten sepak bola. Udah hampir jadi Kapten gimnastik. jadi apa? Udah mungkin jadi pemain pro lah, udah beberapa langkah lagi jadi pemain pro, tapi dia harus memilih untuk menjadi penyanyi. Kenapa? Gitu. Ya, dia ada di suatu hari ada di persimpangan gitu. Ya. Mau nerusin karir di bola apa mau jadi penyanyi gitu. Tapi kan mau jadi pemain pro di Inggris atau jadi penyanyi sama-sama oke. Nah itu yang bikin Iya, bimbang. itu bimbang. Akhirnya kan Galau. mungkin nggak akan jadi selegend Rod Stewart sekarang Kalau gitu. dia jadi pemain Kalau bola. dia terus bermain bola. Karena Tapi sejaman sama Sir Bobby Robson. iya, saingannya sama Kapal. Oh, berarti dia cerdas. sama Platini. Wah, jika ada Hessu ya. Penyanyi oke nih ya. Nah, Rod Stewart juga gitu. Jadi dia mungkin punya kecerdasan kinestetik tadinya ya. Terus akhirnya lebih. Tapi kan kalau itu ngomongin karir, tapi kan mungkin di kehidupan pribadi dia tetap bisa main bola dong. Iya bisa. Jadi maksudnya Enggak. Siapa mau sekolah? iya sih berkat. Kalau di Kayak main bola lah. kalau di kita kan keputusannya lebih mudah. Jago main bola,
atau PNS. Jadinya halus. Lolos tes PNS. Kan tinggal dilihat kontrak mana yang terbesar. Iya. Gitu. Pemain bola aja jadi polisi. Jadi tentara banyak. Ya, itu kan maksudnya yang terjadi sekarang itu anak-anak itu kan stimulusnya kurang, gitu ya. Dirusaknya banyak. Nah, lingkungan sekolah itu tidak mendukung. Nah, lingkungan sekolah itu ada stigma kan kayaknya stigma anak ini matematikanya jebol ya gitu nya, nilainya betik wae, jelek gitu. Terus sama gurunya kan dikasih stigma bodoh gitu. Padahal mungkin dia itu jago memahami orang gitu, interpersonal orang gitu. Air curhat kemanehanana gitu kan. Dia bisa memahami guru. Iya. Padahal menurut dia gurunya yang bodoh. Ada kisah di itu juga kan ya, yang sering beredar lah. Yang apa? Si anak ini tuh nilainya paling jelek dari yang lain. Tapi apa teh? Pada saat dia sakit atau apa gitu. Yang nengoknya banyak. Semua orang tuh teman-temannya kehilangan dia. Iya, ya kan kayak gitulah. Nah, intelijensi yang lain itu tidak dianggap sebuah kecerdasan kalau di sekolah ya, saya ngelihatnya gitu. Akhirnya Sekolah yang ada sekarang. ya gitu. Nah, akhirnya maksudnya ada ruang-ruang di mana si stimulus-stimulusnya itu tertahan gitu ya. Jadi si anak-anak ini biasanya kalau yang saya ngelihat gitu ya sampai SMA itu nggak jelas gitu potensinya ada di mana gitu, mau ngapain, kuliah apa. Jadi SMA Gitu. itu Jadi sekarang bingung juga gitu. masih meraba-raba SMA. Iya. Seharusnya mah Dari kan dulu juga. seharusnya kalau ngelihat mah sampai umur 12 tahun lah ya lulus SD itu harusnya sudah ada kelihatan potensinya kalau tadi memberikan treatmentnya baik gitu ya, memberikan stimulus. Tapi saya ada pertanyaan. Wah, James. James, jadi gini. Pertanyaannya tuh gini. Nah, yang nanti akan dipilih untuk bertahan hidup itu kan kadang tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki dong. Gitu. Ya. Itu sah-sah aja atau memang juga temen yang kudu saklek. Ya. Intelijensi kamu misalkan tadi di linguistik, Ya. tapi ternyata keadaan itu menuntut kamu untuk fisik banget gitu, jadi kuli misalkan, jadi apa, karena misalkan kamu ngomongin linguistik keputus jalurnya gitu. Hese cenah udahan ka ditu geus gawe no gancang cash and carry gitu kan. Mungkin banyak juga orang-orang di Indonesia yang punya nasib begitu gitu. Ya kalau sah mah sah aja, cuma tidak ideal aja kan gitu. Kamu cocoknya kerja di air gitu. Nah itu yang merusaknya itu. Dia udah di satu jalur, dari jalur yang tepat sesuai dengan potensi kecerdasannya. Ternyata sama King Joko bodoh, Anda tidak cocok. Berdasarkan weton. Ya itu kan akhirnya gini. Tadi lah ya, ketika dia udah tahu potensinya apa, tapi karena kebutuhan hidup dia justru di bidang yang lain gitu ya. Ya itu kan gimana caranya dia survive lah sebetulnya mah. Karena perut kan harus selalu diisi lah ya. Intinya begitu. Tapi saya yakin begini, apapun misalkan potensinya yang terbesar dia ada dominan gitu ya. Terus kemudian tidak sesuai, pasti hobinya ke sana. Pasti ada Gitu. pelarian. Ada pelarian gitu. Ada pelarian di mana ada orang mah resepna ka dieu, ya mungkin itu potensinya gitu. Jadi hobi juga kadang-kadang itu tuh sebetulnya potensi yang dominan, tapi karena kebutuhan hidup dia bekerja di bidang yang lain sebetulnya. Nah itu tuh ada juga cerita salah satu teman kita itu, bapaknya tuh ya kalau kita ngomong konteks ini kecerdasannya tuh logis matematis. Iya. Dia si bapak teman kita ini PNS yang nggak ada hubungannya sama, sebenarnya ada ya tapi kan nggak terlalu banyak bekerja di situ lah. Ya. Nah hobinya itu untuk menghibur dirinya dia bikin soal matematika dan dia jawab sendiri gitu, kepuasannya gitu sama dia. Jadi larinya ya nggak hilang mungkin ya, jadi ke bentuk-bentuk yang wah penyaluran hobi aja gitu. Dia bikin sendiri, dia kerjain sendiri. Iya tapi maksudnya orang pernah diliatin lah di apa si kertas coretan gitu di fotoin. Jadi ya orang mah tengah-tengah maksudnya itu matematika nu anaknya bapaknya Pak Gusti.
aku gitu. Jadi dia bikin soal matematika bukan soal SD itu, persamaan gitu lah. Jadi dia jawab sendiri, itu kan ini ya apa? Ya jika kita itu main musik aja lah, misalnya. Jika main musik lah. Nah, yang sebetulnya kan dominan udah dewasa itu mungkin lebih dari satu gitu. Ya. Nah, contohnya misalkan ini dosen lah ya, secara dominan gitu ya, dia itu jago lah di seni misalkan, ya seperti bapak-bapak lah gitu ya. Kalau dosen kayaknya lebih di multiple job desk sih. Ya, maksudnya di satu sisi kan punya ranah secara akademik di seni gitu ya, keilmuannya gitu. Tapi kan pasti ada satu lagi yang yang mengikuti itu gitu, misalkan di linguistik bahasa, karena dia harus penelitian, dia harus ngomong ke orang secara interpersonalnya jalan. Kan berarti kan beberapa intelijensi itu hadir gitu di situ. Interpersonalnya juga harus jalan karena harus bimbing mahasiswanya untuk mengetahui diri sendiri. Gitu. Kalau memaafkan jika disakiti itu maksudnya. Oh iya, kalau ini gimana sih? Maksudnya kayak kalau spiritual nggak termasuk yang 8 itu? Ada. Nah, perkembangan itu kan tahun 80-an kan. Ya. Nah, kesini ada lagi 47 tahun. Intelijensi yang baru namanya existence. Multiple intelligence, existence, tentang keberadaan diri, tentang kenapa saya diutus ke dunia, awal mula kehidupan, nanti mati bagaimana. Nah, itu bahasa di Asia itu namanya intelijensi tentang spiritual. Tapi bahasa sananya existence. Dari Asia kayaknya itu datang ya. Ya, spiritual kan Asia itu lebih spiritualnya dibandingkan sana gitu. Dibandingkan ini utara. Ya. Dingin, soalnya dingin di sana. Kata saya belum tentu orang Eskimo ternyata religius spiritual gimana? Untuk bisa menahan dingin dia menyerahkan dirinya kepada alam itu. Jadi kuat. Udah sih. Tapi yang jadi pertanyaan kan, ya kalau itu yang buat anak kecil ya, sebenarnya bakatnya udah ya dilahirkan dengan kelengkapan 8 kecerdasan. Terus ada persoalan masalah pendidikan, masalah pola asuh dan segala macam. Nah, sebenarnya apakah bisa di level yang remaja dewasa untuk kembali mengaktifkan? Iya, bisa. Itu kenapa gini? Kan yang diperlukan itu adalah stimulus. Gitu. Kalau stimulusnya itu hadir terus diulang, dia itu akan muncul gitu. Meskipun yang tadi kata Mang Ubun ini saraf-saraf sejak kecilnya terputus. Iya, mungkin ada yang nyambung lagi. ada ya. Saya pernah lihat prosesnya di otak kita, ada neuron yang ada neuron yang akhirnya nanti mencari lagi pasangan untuk connect gitu. Dipatri lagi sih. Kan ada kayak gini aja. Saya dari dulu kan dianggap logis matematis gitu ya. Karena secara akademik bagus gitu ya, terus kuliah di jurusan yang musingkeun gitu. Nah, setelah selesai itu semua, saya kan diberikan stimulus untuk ngedesain yang itu di luar ranah yang tidak pernah dipelajari gitu. Harus belajar warna, harus belajar bentuk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena terus-terusan diulang gitu ya, akhirnya oh iya bisa lah gitu kalau bikin ini mah gitu, perpaduan warna dan lain-lain gitu. Walaupun ya mungkin kalau intensitasnya tidak terlalu tinggi ya hanya sekedar bisa aja gitu ya, tidak sampai ahli gitu. Dan itu kan Anda melakukannya pada saat di usia senja ya. Setengah baya. Jadi multiple intelligence pada usia setengah baya itu perlu kita kaji lebih lanjut sebelum close dealing. Makanya, Mang sebagai dosen ya, satu di keilmuannya, mungkin di tadi di visual gitu ya, terus kemudian interpersonalnya, di linguistiknya, datang ke sini main musik, ya kan? Itu kan dominan yang muncul gitu. Kata dia tadi 7 dari 8. Iya. Kita mulai besok kita harus berlatih persamaan matematika. Oh, kalau kan sudah ada 9. Berarti 7% spiritual orang salah. Nah, orang bala pernah ngobrol sama psikolog dari SIAD, psikologi angkatan darat gitu ya. Saya ngobrol masalah multiple intelligence dan si ibunya juga sepakat lah ya, si ibu yang psikolog itu. Terus saya nanya, "Bu, kenapa
ketika ada kenaikan pangkat yang sekolah dia naik pangkat lagi itu harus selalu ada tes psikologi gitu ya. Ya psikotes gitu. Nah ternyata si ibunya bilang gini, Pak, dari 8 multiple intelijen ini untuk masuk ke TNI, ke polisian gitu ya, itu minimalnya semuanya hadir ada gitu, semuanya terdeteksi ada gitu. Meskipun nggak dominan. Walaupun dominannya misalkan dari 8 itu cuma 4 gitu, cuma 3, tapi yang lainnya harus ada gitu. Itu kenapa kalau saya ngelihat balik lagi ke kurikulum sekolah, semua mata pelajaran itu ada di situ gitu ya. Nah seharusnya teh kan ada anak yang ini mah matematikanya 100 wae, yang ini seni musik nah 100 gitu. Kan yang kayak gitu. Seni musik kok bisa 100 sih? Gimana dia? Bisa wae. Seni emang bisa 100 gitu? Sekarang itu nilai tidak boleh 100. Mungkin ada indikator sekarang penilaian. Jadi pas pelajaran seni musiknya kita belajar gitar, dia bisa nyebutin kunci A, B, C, D, E, F, G 100 gitu. Berdasarkan tergantung asesmen. Tergantung penilaian aja mungkin. Kan nggak langsung tiba-tiba ujian musik kamu bikin lagu publish di YouTube harus jadi konten kreator. gitu. Makanya kan terus ada yang kalau motivator. Dulu saya itu bekerja dagang gitu. Terus kemudian sekarang jadi motivator untuk itu. Kan berarti ada dominan di masalah linguistik, interpersonal, sama intranya dia gitu. Dia udah paham dirinya kayak gimana gitu. Itu kan dominannya. Jadi tapi overthinking gitu. Dia paham kalau dia bisa atau ngomong. Dia paham atau dia merasa paham aja. Nah, itu kan. Beda itu ya. Gitu. Nah, tapi kan sering kali ya misalnya teh ada tips ya, ini mah masalah tips. Banyak yang ketika ya kita lah di dewasa senja ini. Ini tuh kan kadang harus berhadapan dengan hal-hal baru lah kayak misalnya urusan bahasa, ada yang urusan sama bahasa, ada yang sama matematik gitu misalnya, harus matematis. Gimana caranya supaya si individu ini tuh nggak berpikir bahwa itu tuh bukan bakat saya gitu. Kan sering kali misalnya bahasa Inggris itu jadi momok, menakutkan lah buat beberapa orang gitu. Terus wah susah banget buat beberapa orang, buat kau ini banyak di generasi kita banyak. Apa namanya? Jadi blocking kan dia, ngeblocking. Oh enggak, ini mah orang terbakat di bahasa, saya terbakat di bahasa, jadi sama sekali nggak mau gitu. Padahal kalau menguasain itu karir dia akan jauh lebih bagus gitu misalnya tuh. Ya misalnya apa? Entah dosen, entah PNS, entah TNI gitu, segala macamnya udah bagus, cuman gara-gara dia blocking di bahasa atau di linguistik, jadi karirnya tertahan gitu. Nah, itu ada tips-tipsnya. Ya itu salah satu penghalang ketika kita mau mengembangkan potensi yang lain, itu adalah masalah mindset. Mindset Gitu. Ya mindset lagi gitu. Selalu ya. Iya, kalau misalkan ngomongin bahasa, orang tuh bisa bahasa Inggris, diajar kumaha gitu bisa. Dia sudah membatasi diri bahwa saya mah nggak akan bisa gitu. Ya sudah, otaknya juga kan maksudnya si neuron-neuron otaknya ya sudah dia nggak akan bergerak sama sekali gitu. Gitu. Atau ini deh berarti kan setelah itu kan itu urusan mindset ya. Nah ini ada juga yang dipaksa. bukan dipaksa. Jadi di usia-usia kita ini udahlah kemampuan orang mah bisa gitu. Jadi tidak belajar. Nah itu gimana tuh? Ya sama sebetulnya ya, sama sebetulnya gini. Orang-orang itu kan dia akan terus berubah sampai umur berapapun gitu. Nggak terbatas. Meskipun dia usia senja ya. Iya, nggak terbatas sebetulnya mah. Kalau ngelihat dari pola dari perkembangan neuron gitu ya, tentang inilah psikologi gitu ya, tentang ini. Itu artinya semua orang itu masih bisa untuk merubah dominan intelijensinya gitu. Ya tergantung tadi stimulusnya gitu. Iya, tapi kan gini, kita teh kan
bangsa yang cerdik ya. Jadi ketika ada seorang parubaya yang merasa, wah saya terbatas dengan logic intelligence, atau kita terbatas sama linguistic intelligence. Ketika usia sudah berusia lah, kan ada artificial intelligence bisa dimanfaatkan. Itu intelligence ke-10. Nah cuman ya termasuk itu gitu, termasuk misalnya penggunaan artificial intelligence juga dianggapnya kan enggak, orang gaptek ya itu kan juga akhirnya membatasi meskipun terbuka. Tapi mungkin ada sih, kayak dulu yang waktu di podcast kita yang mungkin udah lama banget, saya pernah cerita tentang ini Om, waktu saya awal-awal senang melukis gitu. Saya dulu sempat melukis selalu nggak percaya diri karena lukisan saya jelek, gambar saya jelek. Suatu ketika di feed Instagram saya tuh lewat satu konten kreator dari orang Inggris kalau nggak salah. Dia teh dulunya hanya pekerja harian di sananya di konstruksi. Dia hampir 60 tahun teh dia bekerja di konstruksi sebagai mau diurang mah kuli lah ya. Tapi di usia senjanya saat pensiun akhirnya dia menemukan bahwa ternyata saya sangat berbakat di lukis. Dan akhirnya melukislah dia, dan akhirnya dia menjadi tidak sengaja pun menjadi seorang motivator karena mungkin speech-nya dia di video itu memotivasi banyak orang. Ya, betul. Gitu. Saya di usia senja di 65 tahun akhirnya mengerti bahwa ternyata perasaan seni, bakat seni saya itu ternyata muncul. Ya. Saya bisa melukis dengan baik, dia bilang, terus bisa diterima orang dengan komposisi yang baik, dan akhirnya dia memotivasi, kalau saya di usia senja begini saja bisa, masa teman-teman yang masih muda tidak gitu. Kenapa kok teman-teman yang masih muda banyak yang stres mengenai dirinya sendiri atau kemampuan dia. Terima kasih gitu. Ya akhirnya sebetulnya mah ada intelijensi yang itu tadi intrapersonal. Dia harus mengenal dirinya dulu gitu. Betul. Gitu. Kalau dia udah mengenal diri, ternyata salah satu yang paling penting itu penting, di antara gitu. 8 itu ya. Dia kan mengenal dirinya, terus kemudian saya mau memberikan stimulus kepada diri saya tentang ini gitu misalkan. Mungkin ada kaitannya dengan teman-teman yang muslimah kayak ini, yang barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Nah mungkin gitu. Atau yang kuat satu lagi itu adalah apa yang saya lupa. Nah, tapi intinya adalah kalau kamu bisa mengenali potensi dirimu, maka kamu akan mengerti cara alam semesta. Termasuk kamu bakal tahu potensi kamu di mana. Kalau misalkan, mungkin sedikit kesimpulan yang saya ambil gitu ya. Oh, berarti orang teh kalau misalkan disampaikan tadi, multiple intelligence-nya ada 9. Kalau dari quotes atau hadis itu saya lupa. Hadis mungkin ya. Nggak tahu ya. Tapi nggak tahu syair ya. Nggak tahu syair gitu kan, nggak tahu kita harus ini. Di situ tuh menunjukkan bahwa ternyata saat manusia disajikan 9 multiple intelligence, di situ tuh sudah ada clue bahwa kayaknya kamu nggak bisa menguasai 9-9-nya secara perfect. Akan ada sesuatu yang dominan dan akan sesuatu yang mungkin biasa aja, bahkan tidak ada gitu. Tapi bisa ini juga nggak sih, bisa sebenarnya tidak secara berbarengan gitu dikuasai, tapi justru salah satunya yang mengantar ke kecerdasan yang lain. Kalau yang tadi kan masalah interpersonal dulu nih, dari interpersonal dia bisa jadi pintu gerbang buat ke 8 yang lainnya. Tapi kan dia bisa aja mungkin dari logis matematis misalnya, ada yang karena dari sejarah dari logis ke spiritual misalnya, gitu. Apa penciptaan angka 0 itu kan gitu. Penciptaan alam semesta. 0 kan apa? Bukan infinity apa sih waktu si filosofinya itu waktu penciptaan angka 0 itu kan. Ya nanti teman-teman baca sendiri kosong sih. Bukan. Itu kan dari satu titik balik lagi ke titik itu gitu. Siapa awal sama akhir lupa. Ya Al-Farabi. Ya Al-Farabi. Ahli matematika. Ya, coba teman-teman komen. Nanti cek ya. Salah. Tolong ya. Aku salah. Tolong dibantu. Ini ada juga yang gitu, atau dari yang kalau saya nggak tahu ini benar atau salah penilaiannya, tapi kan misalnya kayak Sujiwo Tejo gitu, dia kan mulai dari sains dan matematika gitu ya, dia menyeberang ke sosial, kesenian, filsafat gitu. Ya, kan artinya gini,
semua orang itu akan diberikan kesempatan, ya, menurut saya gitu ya, akan diberikan kesempatan kalau dari kecilnya mungkin tidak ada stimulus itu gitu ya. Nah mungkin nanti di fase keberapa di kehidupan itu pasti ada gitu. Menurut saya mah gitu sampai akhirnya nanti dia tua itu nyaman dengan dominan intelijensinya gitu. Nah cuman kan jalannya itu tadi mungkin lewat ini dulu, lewat mana dulu gitu. Dan balik lagi kuncinya mindset ya berarti ya. Selama tidak menutup ngeblok mindset kita ya. Ya contohnya gini lah, ngomongin bahasa. Saya emang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Tapi ketika ditanya nyaho bahasa Sunda tuh nyaho, bahasa Indonesia nyaho. Ya kan artinya dia udah punya kemampuan untuk membedakan bahasa gitu. Artinya kalau belajar bahasa yang lain ya, itu mah urusannya malas, beda lagi. Beda. Berarti ada kaitannya sama pembahasan di episode yang kemarin di design thinking juga. Jadi salah satu pemicunya itu adalah harus ketemu dulu masalahnya. Mungkin stimulus itu bisa jadi dianggap masalah kan? Ya, betul. Karena untuk membangkitkan sebuah potensi itu kan butuh perjuangan ya. Maksudnya tuh ujuk-ujuk jagoan gitu, nggak ujuk-ujuk mahir atau pro di situ. Jadi memang harus ketemu, nanti dilatih. Nah nanti mungkin fasenya adalah dia akan stay di situ nggak, suka di situ nggak, atau dia akan mencari potensi yang lain gitu. Ya contohnya kalau anak artis lah, misalkan anaknya siapa, Ahmad Dhani, itu kan lingkungannya tuh stimulusnya musik terus gitu. Musik gitu ya. Akhirnya kan mereka paham tentang musik gitu, selera musiknya gitu ya. Nah terus kemudian kesini saya ngelihat bahwa Ahmad Dhani bikin konten datangin ustadz apa, itu kan lagi belajar tentang yang intelijensi, tentang spiritualnya. Ya mungkin juga kan kalau misalkan kita punya anak, ini mau jadi apa nih anak? Ya tinggal kita aja milih. Saya mau ngasih stimulus ini, terus pasti akan dominan ke sana gitu. Yang pasti kitanya sebagai orang tua juga harus punya observasi yang. Iya observasi gitu. Berarti ada niat yang baik juga. Kalau orang tuanya broken home, berantem terus di rumah, ini tuh pelajaran buat anak. Ya. Tergantung sudut pandang. Ada yang post juga tentang itu. Anak-anak itu tidak takut broken home, yang mereka takut itu broken heart. Broken heart. Itu. Ya. Karena selama masih ada sosok ibu bapaknya dan ada penyakit hatinya ya sebenarnya bisa aman-aman aja kalau broken home. Iya. Betul. Itu kan tergantung, maksudnya stimulus itu lebih baik ya kalau orang tua ini mah. Lebih baik semua apapun gitu ya dari intelijensi yang ada kasih aja dulu gitu. Nanti toh anak juga akan memilih gitu. Misalkan dileskeun musik gitu ya. Ternyata nggak cocok nih anak mah gitu. Dia gampang bosen gitu. Ya. Bosen lah. Cuman bisa grip gitar gitu ya, kunci-kunci gitar lah misalnya. Terus dia sudah merasa bahwa udahlah gitu, udah sampai sini aja gitu, kayak gitu. Nggak kuat terlalu jauh. Iya. Nah, mungkin yang lainnya bisa gitu, diajak main bola ternyata paling seneng gitu. Ya berarti ada dominan di sana gitu. Tapi memang kakak tadi yang menarik mah si tokoh yang tadi diceritain yang orang Inggris itu. Dia udah umur berapa sih bisa 65 baru bisa ngelukis kan? Padahal rentang sebelumnya dia apa? Kuli konstruksi. Nah, dia kan jadi solusi untuk broken home sebenarnya. Selama bertahun-tahun dia. Ya, bisa memperbaiki rumah yang rusak. Ya, intinya mah ya sebenarnya balik lagi ya semua ke mindset. Closing dong. Garing sekali. Ya teman-teman kan intinya balik lagi kalau multiple intelligence itu tetap bisa bertumbuh, tidak berbatas pada usia manusia sampai mati, sebelum mati berkembang terus, masih terus berkembang. Dan kuncinya ya ada di mindset kan, mindset, jangan blocking, jangan apapun, harus terus berpikir. Makanya ada istilahnya belajar sampai liang lahat ya. Carilah ilmu sampai liang lahat. Oke. Berkembang diri, jangan berkembang biak terus. Dan terakhir, yang pintar itu bukan yang logis matematis saja. Oke, itu penutup dan kesimpulannya. Jadi
silahkan teman-teman barangkali kepikiran atau misalkan sudah ngerasa oh ternyata saya cerdasnya di sini, kembangin aja, jangan takut, jangan ragu, oke? Nah, gitu aja dari kita. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain dan selalu pantengin, akan selalu ada podcast baru setiap minggunya. Semoga bisa menjadi teman setia Anda. Sampai ketemu lagi, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel apa ya? Obrolan Tapir. Masih bersama kita di obrolan Tapir. Agak kurang mulus sih. Bye bye semuanya.